Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rozi, SGZ MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026, gelombang pertama. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT spesifiknya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan keilmuan dan keahlian saya, yaitu mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Makro dan Zat Gizi Mikro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk program studi Sarjana Gizi pada semester ketiga dengan bobot 3 SKS dan dengan kode mata kuliah 22110362W020. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan penyampaian materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang metabolisme zat gizi makro dan mikro di dalam tubuh manusia. Selain itu juga akan dibahas terkait dengan struktur dan terminologinya, cara kimia, proses pencernaannya, penyerapannya, utilisasi, transportasi, dan keterkaitan antara zat gizi makro dan zat gizi mikro di dalam tubuh manusia. Serta akan dibahas pula bagaimana dampaknya ketika zat gizi makro dan zat gizi mikro mengalami kekurangan dan kelebihan di dalam tubuh manusia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah ini adalah CPL 1, yaitu mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep teoritis gizi manusia dalam menganalisis masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat, serta merancang intervensi program gizi berbasis bukti di lingkungan hutan tropis, lembap, dan lingkungannya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami proses metabolisme zat gizi makro dan mikro di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis interaksi dan keterkaitan antara zat gizi makro maupun zat gizi mikro di dalam tubuh manusia. Kemudian melalui CPMK 1 dan CPMK 2 tersebut akan diperoleh 4 sub CPMK, yang mana diantaranya 1 sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan proses metabolisme zat gizi makro meliputi energi, protein, lemak, dan karbohidrat di dalam tubuh manusia yang meliputi struktur kimia dan terminologinya, angka kecukupan gizi berdasarkan kelompok umur, sumber dan fungsinya, proses pencernaan, penyerapan, transportasi, utilitas, dan ekskresinya di dalam tubuh manusia. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan proses metabolisme zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral di dalam tubuh manusia. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerangkan interaksi dan keterkaitan antara zat gizi makro dan zat gizi mikro di dalam tubuh manusia. Dan sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan kesalahpahaman atau misunderstanding efektivitas proses metabolisme yang beredar di pasaran dan memberikan solusi dengan mengaitkan proses-proses metabolisme yang telah dipelajari. Proses pembelajaran pada mata kuliah metabolisme zat gizi makro dan zat gizi mikro dilakukan dengan metode ceramah, self-directed learning, small group discussion, kolaboratif, kooperatif, dan contextual learning. Proses pembelajaran tersebut saya terapkan melalui pendekatan pembelajaran dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode Delivery, pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui kombinasi kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan penugasan berbasis bukti ilmiah untuk membangun pemahaman konseptual serta aplikatif mengenai fungsi, metabolisme, kebutuhan,
dan sumber zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Pada metode interaction, interaksi pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa secara aktif berdiskusi, menganalisis kasus gizi, mempresentasikan hasil kajian, serta memperoleh umpan balik dari dosen dan rekan sejawat sehingga mendorong berpikir kritis dan kolaboratif. Pada metode assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi formatif dan sumatif yang mencakup partisipasi, diskusi, penugasan, presentasi, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian pada mata kuliah metabolisme zat gizi makro dan zat gizi mikro mencakup 6 komponen utama, yaitu kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 10%, UAS dengan bobot 20%, proyek dengan bobot 25%, tugas dengan bobot 25%, dan yang terakhir adalah afektif dengan bobot 10%, dan totalnya adalah 100%. Demikianlah pengenalan mata kuliah metabolisme zat gizi makro dan zat gizi mikro. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan bekal dalam memahami konsep metabolisme zat gizi makro dan zat gizi mikro secara utuh. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gimana, udah semangat mau kuliah metabolisme hari ini? Semangat. Semangat lah ya, insya Allah mudah gitu memahaminya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mungkin Mbak Im bisa dipimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Im. Untuk absensi pada hari ini semuanya hadir? Hadir semua Bapak? Oke, hadir semuanya. Baik, teman-teman sudah siap ya? Kita mulai untuk pertemuan keempat pada hari ini. Materinya masih nyambung sebenarnya pada materi sebelumnya di pertemuan ketiga, yaitu metabolisme karbohidrat yang kedua. Oke, yang kemarin masih ingat lah ya? Gimana? Masih ingat gak teman-teman? Ingat ya? Oke, saya mau dong satu orang coba jadi volunteer review materi pada pertemuan 3 kemarin. Siapa yang mau review? Oke, Marzev ya. Coba Marzev silakan. Teman-temannya yang lain mau dengar nih review dari Marzev pertemuan sebelumnya gimana? Jadi di pertemuan metabolisme karbo 1 minggu kemarin, kebetulan saya tadi malam juga belajar, jadi beberapa hal yang saya pahami terkait perbedaan antara pencernaan dan penyerapan tentunya itu untuk pencernaan sendiri dari prosesnya adalah ketika makanan itu masuk misalnya saja roti masuk ke mulut dan kemudian dikunyah, dan ada enzim amilase yang digunakan oleh karbohidrat tadi yang tadinya susah untuk dicerna ketika nanti diusus halus, nantinya dapat mudah lebih mudah dicerna, dan kemudian dari rotnya diusus halus baru terjadi pemecahan lanjutan dari mulut itu dari karbohidrat kompleks tadinya dipecah menjadi karbohidrat 5, kemudian dapat diserap masuk ke pembuluh darah dan digunakan oleh tubuh gitu Bapak. Oke, great ya, Marzev. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin saya simpulkan lebih sederhana. Maksud Marzev adalah bahwa kalau pencernaan kita fokusnya pada pemotongan ya. Pemotongan molekul karbohidrat yang tadinya besar tuh ukurannya, kita kecilin jadi yang paling sederhana. Namanya kayak glukosa, galaktosa, atau fruktosa gitu ya. Nah, terus lanjut ke proses penyerapan. Kalau penyerapan berarti dia sudah masuk serap di dalam darah. Darah, ingat ya. Kalau pencernaan tadi apa? Pemotongan. Kalau misalnya penyerapan berarti dia yang sudah masuk ke dalam darah. Oke, good ya. Oke, bisa kita lanjut untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Baik. Untuk pertemuan hari ini, nah ini learning outcomes-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar UTS, kebetulan ini salah satu salah satu cara untuk mengukur teman-teman paham pada pertemuan hari ini nanti UTS ini ya. UTS, jadi mungkin cara biar mudahnya UTS itu yang mana sih Pak yang keluar gitu ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa perhatikan
Yang pertama adalah kita akan belajar tentang jalur utama metabolisme karbohidrat itu apa aja. Yang pertama. Terus yang kedua, kontrolnya kayak gimana. Misalnya, kalau misalnya orang kebanyakan makan makanan sumber karbohidrat, tubuh itu punya sistem homeostatis yang mengatur supaya tidak terlalu banyak karbohidrat yang diserap di dalam tubuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti kita belajar gimana sih peran vitamin B pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih peran enzim dalam metabolisme karbohidrat. Terus yang keempat, sistem transport elektron dalam metabolisme karbohidrat. Kemudian yang kelima, pengertian kadar glukosa darah dan pengaturannya. Ini a little bit challenging gitu ya saat ini. Soalnya memang prevalensi orang yang sakit diabetes mellitus kian tahun kian meningkat gitu ya. Jadi ini PR besar ini untuk kita semuanya, apalagi untuk teman-teman calon nutrisionis, calon dietitian gitu ya. Oke, terus yang keenam, mahasiswa memahami efek klinis, kekurangan dan kelebihan karbohidrat itu akan kayak gimana gitu. Fate-nya akan seperti apa. Oke, baik. Ini kontennya ya teman-teman. Untuk kontennya mengikuti dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya lanjut aja. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Oke, sudah melek nih ya. Coba kita lihat. Sebenarnya untuk jalur utama metabolisme karbohidrat itu ada 5 jalur. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah ini ya. Yang pertama adalah glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Cara ngapalnya biar mudah, DO aja gitu ya. Berarti dia glikolisis dan DO. Kemudian yang kedua ada TCA cycle atau siklus Krebs biasanya ya, kalau teman-teman waktu di SMA dulu belajarnya. Terus yang ketiga, sistem transport elektron dan FO. Ya, sistem transport elektron dan FO. Kemudian yang keempat, gluconeogenesis dan glikogenesis. Oke, mungkin saya mau ngasih teman-teman tips cara memahaminya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata nesis, berarti dia pembentukan. Oke, jelas ya? Nesis berarti pembentukan. Kebalikannya, kalau dia pemecahan namanya apa? Masih ingat? Lisis ya? Oke, jelas. Berarti kalau gluconeogenesis berarti pembentukan glukosa gitu ya. Kalau dia glikogenesis berarti pembentukan glikogen. Oke, jelas. Gampang kan ya? Berarti kalau glikogenolysis berarti pemecahan. Oke, kayak gitu aja sebenarnya. As simple as that aja sebenarnya, nggak usah mikir kemana-mana ya teman-teman. Oke, nah kita lihat ini. Selamat datang di jalur glikolisis. Oke, yang pertama pada jalur glikolisis, teman-teman lihat di sini ya. Saya nggak minta teman-teman hafal satu persatu sih, nggak. Yang penting teman-teman jelas dan paham cara mainnya si glikolisis itu seperti apa. Oke, teman-teman di sini kita starting pointnya di poin pertama, yaitu glukosa. Ingat ya, di sini starting pointnya glukosa akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, ini bantuan enzimnya ada di sini keterangannya, glukokinase dan heksokinase gitu ya. Oke, terus ketika dia sudah jadi glukosa 6 fosfat, dia dipecah lagi jadi fruktosa 6 fosfat. Next, jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Next, jadi apa ini? Maila jadi apa? Raldehid 3 fosfat. Oke, next, jadi apa? Ini Nabila? Fosfogliserat. Oke, ini sudah 6 tahap ya. Kita lanjut lagi. Tahap yang ke-7, 1,3 bifosfogliserat yang tadi disebutkan sama Nabila, diubah lagi menjadi 3 fosfogliserat. Diubah lagi jadi 2 fosfogliserat. Sampai akhirnya dia jadi pirufat. Oke, jadi sebenarnya secara detail ada 10 steps dalam proses glikolisis. Nah, tetapi teman-teman, cara memahaminya bahwa untuk mengubah glukosa menjadi apa tadi terakhirnya? Pirufat. Ini butuh beberapa reaksi, kayak gitu ya. Jadi intinya sebenarnya adalah proses glikolisis itu mengubah glukosa menjadi pirufat. Nah, itu aja. Keywordnya adalah mengubah glukosa menjadi pirufat. Oke, seperti itu aja. Sampai sini paham? Maudi, paham? Coba diulang sekali lagi. Gimana tadi proses glikolisis, Maudi? Berarti ini tadi glukosa. Oke, sampai akhirnya berarti produk akhir dari glukolisis adalah yang jelas itu aja ya. Jadi teman-teman keep in mind aja bahwa proses glikolisis itu perubahan glukosa menjadi
Pirufat. Berikut, nah inilah siklus yang mungkin orang juga lihatnya kayak agak gimana gitu ya, bingung, susah memahaminya. Tapi sebenarnya dia tidak sesulit itu gitu ya. Tadi terakhir di proses dekarboksilasi oksidatif yang dihasilkan apa? Asetil-CoA. Oke, good. Mau di asetil-CoA. Oke, lanjutannya tadi kan saya bilang sistematis. Asetil-CoA pada siklus Krebs atau TCA cycle dia akan diubah menjadi beberapa molekul yang sampai akhirnya jadi oksaloasetat. Oke, let me show you ya. Lihat nih. Yang pertama asetil-CoA dia akan berubah menjadi sitrat. Sitrat akan berubah menjadi isositrat. Isositrat akan berubah menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian alfa ketoglutarat akan menjadi suksinil CoA. Kemudian suksinil CoA akan berubah menjadi suksinat. Jadi apa ya? Cara termudahnya suksinil CoA, kemudian suksinat, kemudian jadi fumarat, jadi malat dan jadi oksaloasetat. Oke, sampai sini mungkin nggak langsung hafal ya teman-teman, tapi teman-teman paham bahwa starting point-nya adalah pada pembentukan asetil-CoA, kemudian dia berubah, akhirnya jadi oksaloasetat. Dan ini dia siklus, jadi terus terjadi seperti ini. Oke, tadi saya juga lupa jelasin ke teman-teman ya, bahwa untuk setiap prosesnya dia akan menghasilkan energi apa bentuknya? ATP. Oke, itu ya, that's the point, bahwa seluruh jalur metabolisme karbohidrat hasilnya adalah ATP. Jadi ini seluruh reaksi ini capek-capek diubah-ubah ujung-ujungnya untuk jadi ATP. Oke, saya tadi lupa nih. Teman-teman, nanti akan saya kasih tugas, teman-teman identifikasi kira-kira di jalur glikolisis ini, kan tadi kan saya bilang untuk menjadi ATP kan. Nah, kalau teman-teman cermati nanti akan saya kasih ke teman-teman apa namanya kertasnya, reaksinya, teman-teman bisa amati. Misalnya di sini yang menghasilkan ATP yang mana? Yang mana? Bisa terlihat nggak teman-teman? Tahap berapa? Coba bisa sebutkan ke saya di tahapan keberapa ATP di sini dihasilkan? Kalau ini dia menggunakan ATP ya. Kalau ini digunakan ATP jadi ADP. Tahap keberapa? Tahap keberapa? Di sini ada yang dihasilkan ATP? Ada. Tahapan keberapa, Mbak Im? Nih, kelihatan kan? 1 ATP. Terus? Oke. Nih, jelas ya Amanda? Kelihatan kan ya? Ditahapkan ke 10. Nih, berarti dari tahap glikolisis dia dihasilkan 2 ATP. Nah, teman-teman juga harus perhatikan bahwa ada yang namanya NADH, sama satu lagi ada yang namanya FADH. FADH, nih ya. FADH. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman adalah salah satu bentuk dari ATP yang mana NADH ini kalau dikonversi ke ATP nilainya adalah 1 NADH sama dengan 3 ATP. Kalau misalnya FADH2 ini nilainya 2 ATP. Oke, jadi teman-teman sesimpel tinggal lihat aja proses mana yang menghasilkan ATP, terus kalau misalnya dia hasilnya juga ada NADH sama FADH2, teman-teman konversi. Jelas? Misalnya di sini yang nih, dia ada menghasilkan NADH sama FADH2 enggak? Ini kan menghasilkan NADH ya. Berarti dia 3 ATP. Tambah tadi berarti 2 ATP ya. Berarti sudah 5 ATP kayak gitu. Nah, jadi tugas teman-teman nanti coba diidentifikasi ada berapa ATP yang dihasilkan pada setiap proses ini. Oke. Jelas teman-teman? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Jelas ya? Oke. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan berikutnya, karena ini key-nya atau poinnya, teman-teman, mau saya kasih tugas. Jadi karena kita hari ini metode pembelajarannya adalah collaborative learning, which is teman-teman harus membentuk small group discussion gitu ya, grup-grup kecil. Saya mau bagi kelas ini jadi berapa Mbak Im enaknya? 3 atau 4? 4 lah ya. Kita bagi jadi 4. Terus nanti setiap kelompok saya kasih ini. Nah, teman-teman identifikasi dari glikolisis, dari siklus Krebs ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan. Dan jangan lupa
Kalau misalnya nanti ketemu NADH sama FADH2, teman-teman harus konversi jadi ATP. Oke, kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang teman-teman melingkar dulu coba. Melingkar dulu. Oke, teman-teman gimana hasil diskusinya? Alot, gimana Widya diskusinya? Aman, lancar ya? Sudah semuanya dapat kesimpulan ya, teman-teman masing-masing? Oke, saya mau random ya, kelompok yang mau saya tanyain, coba kelompoknya Mariani. Gimana tadi, Mariani saya mau nanya, dari hasil identifikasi proses glikolisis, ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Dari hasil diskusi kami itu Pak, di bagian glikolisis itu kami dapat di 2 ATP, terus 2 NADH sama 1 FADH. Jadi hasil ATP dari glikolisis itu ada 10 ATP Pak. 10 ATP. Dari hasil konversi apa aja? Dari hasil 2 ATP sama 2 NADH sama 1 FADH. Oke, kalau misalnya saya tanya pure ATP yang dihasilkan yang mana? Tanpa konversi, ada berapa ATP? Ada 2. Oke, yang lainnya sama? Sama ya teman-teman. Oke, glikolisis. Oke, saya lanjut ke siklus Krebs teman-teman. Siklus Krebs kayak gimana deh hasilnya? Di siklus Krebs itu Pak, dia ada 5 NADH, Oke. terus ada 1 FADH. Kalau di konversi itu 5 NADH itu kalau dijadikan ATP jadinya 15 ATP. Terus kalau yang untuk FADH-nya 2 ATP. Oke. Paham ya? Yang lainnya gimana teman-teman? Sama? Sama ya. Oke, kalau sudah sama berarti saya bisa lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke. Teman-teman, oke, tadi kalian sudah paham ya, ada berapa jumlah ATP dan NADH serta FADH2 yang dihasilkan pada jalur utama metabolisme karbohidrat. Jelas ya semuanya ya? Oke, sekarang saya mau bahas tentang bagaimana sih kontrol karbohidrat di dalam tubuh manusia. Oke, jadi sebenarnya ada 4 proses yang mengontrol seluruh proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis sama glikogenolysis. Pusing? Enggak. Oke. Sekarang coba kita breakdown dari kata yang membentuknya ya. Misalnya, glikolisis berarti tadi dia pemecahan glikolisis, berarti dia pemecahan glukosa gitu ya. Glukosa jadi pirufat. Oke, jelas. Terus yang kedua, kalau gluconeogenesis berarti ada genesis, ada pembentukan ya teman-teman ya. Teman-teman catat. Kalau gluconeogenesis berarti dia pembentukan karbohidrat dari selain glukosa. Oke, jadi mungkin teman-teman pernah dengar nih, kalau misalnya kita makan nasi sedikit, tapi kalau misalnya makan sumber lemak dan sumber proteinnya tetap tinggi, tetap aja kedua zat gizi itu akan diubah menjadi gula di dalam tubuh. Nah, itulah proses yang berperan di sini. Artinya, kalau Baim nggak makan sumber karbohidrat selama 5 hari, Baim nggak akan memang lemes, tapi tetap ada cadangan energinya. Nah, nanti tubuh akan melibatkan proses gluconeogenesis, artinya mengambil cadangan glukosa dari selain karbohidrat gitu loh. Paham ya? Jadi lemak sama, nanti lemaknya dipecah gitu. Nama prosesnya adalah gluconeogenesis. Lanjut proses glikogenesis, berarti pembentukan glikogen. Glikogen itu adalah cadangan karbohidrat, cadangan glukosa yang ada di hati biasanya. Ada di hati, ada di otot. Terus yang terakhir, glikogenolisis. Kalau tadi glikogennya atau cadangan karbonya disimpan, sebaliknya kalau lisis berarti dipecah. Kalau misalnya nih Fawas lagi lapar banget puasa misalnya, puasa 8 jam selama 1 hari. Nah, cadangan glukosanya, glikogennya nanti akan dilisis, akan dipecah. Nama prosesnya adalah glikogenolysis. Ini ada pertanyaan. Oke, ini juga biasanya teman-teman sering digunakan dalam apa ya? Dalam manajemen diabetes mellitus seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, gimana Pak Was? Saya ingin tanyakan di keluarga saya ini, kakek saya memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih cara buat mengontrol kadar glukosa biar tetap stabil? Oke, baik. Mbak Im lagi Fawas ya.
Oke, Fawas. Jadi Fawas punya keluarga, teman-teman, kakeknya ya, yang sedang mengalami diabetes. Nah, sebenarnya kan diabetes itu adalah kelebihan glukosa dalam darah. Oke, sebenarnya cara mengontrolnya adalah berarti kita harus apa ya? Kita simpelnya berarti kita harus kan kalau misalnya diabetes itu kan hiperglikemia ya, artinya mengalami peningkatan glukosa yang ada di dalam darah. Cara mengontrol glukosa ini supaya dia tidak banyak di dalam darah berarti kita kurangi makanan yang tinggi karbohidratnya atau pelepasan karbohidrat menjadi glukosa itu Fawas dipertahankan. Artinya pelan-pelan gitu. Misalnya nih, kalau misalnya Fawas atau Baim atau siapapun itu makan makanan karbohidrat simple yang sederhana misalnya kayak sirup, itu kan komponennya fruktosa, glukosa, galaktosa gitu ya. Nah, itu langsung diserap karena kan dia nggak butuh effort gitu ya, nggak butuh tenaga untuk mengubah dia karena udah kecil strukturnya. Nah, tapi kalau misalnya dia konsumsi makanan yang karbohidratnya kompleks, nah itu pelepasan di dalam darahnya itu akan lambat-lambat gitu. Jadi nanti dipecah menjadi glukosanya akan lebih lambat karena kan banyak effort nih untuk mengubah polisakarida jadi disakarida dulu, terus jadi monosakarida gitu. Makanya saya bilang sih solusinya adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat kompleks. Contohnya kayak apa? Kayak apa Marzia? Karbohidrat kompleks contohnya. Oke, kayak singkong, kayak gitu. Umbi-umbian, misalnya ubi jalar, ubi ungu, atau oat gitu ya, gandum, sorghum itu tinggi karbohidrat kompleks. Jadi pelepasan glukosa di dalam darah akan lambat. Seperti itu ya. Oke. Teman-teman yang lainnya gimana? Jelas? Oke, jelas ya. Oke, dari saya cukup teman-teman. Dimana sekali lagi saya tanya, saya pastikan teman-teman sudah paham untuk perkuliahan pada hari ini? Paham ya? Oke. Kalau misalnya sudah paham, sekarang coba teman-teman absen dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan di absen melalui aplikasi Star-nya ya. Silakan bisa dibuka HP-nya, teman-teman absen dulu. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, ini nanti tadi kan kita sudah diskusi ya, jadi tugasnya sudah, tapi nanti kemudian ini akan masuk UTS. Jadi teman-teman diingat-ingat betul apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Dan insya Allah kita masih ingat aja ya teman-teman, tadi sudah saya jelaskan dengan sangat jelas ya. Sepakat ya, sudah sangat jelas ya. Oke, kalau misalnya sudah jelas, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kelima ya teman-teman. Dengan saya lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah metabolisme minggu depan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Baru saja disaksikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat mata kuliah metabolisme zat gizi makro dan zat gizi mikro yang berfokus pada metabolisme karbohidrat kedua, yaitu jalur utama metabolisme karbohidrat dan proses kontrolnya dalam tubuh. Pada proses pembelajaran tersebut, dipelajari bagaimana tubuh mengatur metabolisme karbohidrat melalui berbagai jalur regulasi, serta mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Kita juga memahami bahwa baik kekurangan maupun kelebihan zat gizi makro, terutama karbohidrat, dapat berdampak terhadap kesehatan, sehingga pemenuhan asupan harus sesuai dengan kebutuhan individu. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi bekal dalam memahami peran karbohidrat dalam praktik ilmu gizi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, serta tim sertifikasi dosen pada tahun 2026 atas kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan kepada saya. Saya juga memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Mula Warman yang meliputi para pimpinan, rekan-rekan, dan mahasiswa yang telah banyak membantu dalam proses sertifikasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.